Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita pada sore hari ini bersama Kepala Balai Veteriner Lampung, Dr. Hewan Suryantama, MSI, atau panggilan akrabnya Pak Suryo. Iya, banyak hal yang sudah disampaikan Pak Suryo terkait profil, terutama di sesi 1. Saat ini kita berada pada sesi kedua. Pak Suryo, ini sesuai tema kita. Tema kita adalah pemilihan ternak sehat jelang Idul Adha. Iya kan, karena kan selain sapi, Idul Adha ini juga ada kambing, domba gitu. Ya. Ini gimana ya Pak? Silakan Pak Suryo. Baik. Terima kasih Pak Umar. Mungkin yang saya sampaikan tidak terbatas hanya melihat apakah hewan itu sehat atau tidak, tapi rangkaian untuk sampai nanti kurban ini bisa menyiapkan atau memberikan daging yang sehat untuk dikonsumsi, aman dan sehat. Dan sehat. Karena kita melihatnya tidak hanya hewannya saja, tapi pengelolaan setelah hewan dipotong itu juga harus diperhatikan supaya daging yang akan dikonsumsi oleh masyarakat itu bisa aman untuk dikonsumsi dan sehat begitu. Baik, mungkin kita perlu juga melihat dasar dari pelaksanaan hewan kurban dulu ya. Jadi ini kan suatu ritual agama Islam yang memang wajib dilakukan tiap tahun begitu, dan juga kita harus mengikuti arahan yang ada dari agama kita. Betul. Bagaimana melakukan penyembelihan begitu ya. Betul. Ada hadis yang menyatakan bahwa potongan hadisnya begini, bagi kalian yang melakukan penyembelihan, maka lakukanlah penyembelihan dengan baik atau ihsan, ya. Dan di antara kamu hendaklah menajamkan pisau dan menyenangkan hewan sembelihanmu. Betul. Supaya nanti hewan yang mau kita sembelih ini kondisinya bagus. Nah, dan infonya kalau misalnya hewan itu nyaman dipotong, dagingnya juga jadi enak. Betul. Maka nanti di belakang nanti kita diskusikan itu, Pak. Memang begitu. Memang itu betul. Sebagaimana yang ada di hadis tadi ya. Iya, betul. Jadi secara teknis nanti kita kelompokkan jadi 3 ya Pak ya. Pra penyembelihan, pada saat penyembelihan, dan pasca penyembelihan. Betul. Ya. Sebelum penyembelihan atau pra penyembelihan, seperti Pak Umar tadi sampaikan bahwa kita harus mencari hewan ternak yang akan kita potong yang sehat. Betul. Sehat. Kalau secara kasat mata atau secara visual bisa kita lakukan atau kita amati, baik kami yang secara teknis sebagai tenaga medis kedokteran hewan maupun oleh halayak umum gitu ya. Sehat secara mudah bisa kita lihat misalnya begini. Dari penampakannya dia segar, bulu atau bulu rambut atau kulitnya mengkilat begitu ya, sinar matanya tajam. Kemudian jernih begitu, kemudian nafsu makannya juga bagus. Kemudian tidak cacat tentu saja harus begitu, dan gerakannya lincah Pak. Syukur-syukur ketika Bapak Ibu pemirsa ingin membeli hewan kurban, si pedagang ini suruh nuntun ternaknya. Dilihat. Pada saat nuntun itu kelihatan. Apakah dia gerakannya lincah atau tidak? Apakah dia cacat atau tidak? Ya, salah satu bentuk cacat ini kan seperti pincang misalnya. Atau sambil dilihat kalau istilah dokternya skrotum ya Pak ya. Kelamin jantannya itu kan harus normal. Kan 2 ya Pak ya. Iya, betul. Harus sejajar atau seimbang antara kanan kiri. Tidak besar kecil. Betul. Itu ya, dan tidak ada cacat yang lain. Itu dari penampakan fisiknya. Kemudian ini masih pra dulu ya, masih pra penyembelihan. Setelah mendapatkan ternak yang dipilih sesuai dengan kondisi sehatnya ini, jangan lupa masalah umurnya Pak. Umur ternak sapi, sapi maupun kambing domba. Betul. Untuk sapi itu 2 tahun ke atas, ya kan? Lebih. Persyaratan untuk dikorban ya. Betul. Untuk kambing domba itu
1 tahun ke atas ya. Betul. Kalau domba ekor gemuk itu di atas 6 bulan. Domba ekor gemuk. Ya. Iya. Itu dari umurnya. 6 bulan ke atas bisa ya. Oke. Kalau domba ekor gemuk yang gibas lah orang bilang ya. Kalau kambing domba yang biasa, yang kambing domba kampung seperti banyak di kita, itu di atas 1 tahun. Setahun. Ya. Betul. Itu dari sisi umurnya. Ada satu lagi Pak, dari sisi jenis kelamin. Disarankan adalah jantan. Jantan. Ya. Iya. Kemudian secara syariah itu ya Pak ya, jantan. Kemudian di Indonesia itu juga ada aturan yang membatasi pemotongan sapi betina produktif. Betul, betina. Jadi ada undang-undang yang melarang pemotongan sapi betina produktif. Iya, terutama sapi itu kan. Betul. Jadi jangan sampai Bapak Ibu berkorban dengan sapi betina, apalagi yang produktif gitu ya. Iya. Memang boleh sapi betina dipotong, tetapi setelah mendapatkan pemeriksaan dari dokter hewan yang menyatakan bahwa ternak ini sudah tidak produktif. Tidak bisa beranak lagi. Baru boleh dipotong, Pak. Tanpa itu ada sanksinya, Pak. Ada sanksi hukumnya. Untuk pemotong itu gitu. Pemotong. Iya, apa itu kira-kira? Ada nanti Bapak Ibu pemirsa bisa lihat di aturan pembatasan pemotongan ternak betina produktif. Nanti lihat. Ada denda, ada kurungan segala macam itu sanksinya. Ya. Menarik ini, menarik. Jadi, itu ya Pak ya. Lihat sehat dan tidaknya. Yang pertama, lihat umurnya. Yang ketiga adalah dilihat dari jenis kelaminnya. Itu terkait dengan ternaknya. Kemudian setelah Bapak Ibu mendapatkan ternak yang kriterianya sudah masuk semua, perhatikan atau kelola dengan baik cara untuk mentransportasikannya, memudahkan dari penjual ke tempat pemotongan. Ya. Karena kita harus memperlakukan hewan ternak ini secara baik, secara ihsan, untuk menghindari hewan ternak stres. Ini pengetahuan seperti ini tidak hanya perlu diketahui oleh masyarakat, juga penjual ternak itu sendiri ya Pak ya. Betul. Supaya apalagi saat membawa ternak itu kan ke rumah atau ke masjid itu kan harus nyaman. Gimana? Iya betul Pak. Jadi perhatikan alat angkutnya. Alat angkutnya yang memang memungkinkan untuk mengangkut ternak. Misalnya sapi yang besar, siapkan dong alat angkutnya yang besar dan mencukupi. Betul. Kemudian perhatikan juga proses menaikkan dan menurunkan ternak dari angkut. Jangan ada pemaksaan begitu ya. Jadi bagaimana caranya? Ya ketika mau menaikkan, upayakan ada jembatan atau gundukan tanah kah atau pasir kah, supaya si ternak ini menaiki kendaraan ini dengan baik, dengan nyaman begitu. Jangan main tarik aja. Jangan kan. main tarik. Karena itu yang pertama membuat ternak stres tentu saja. Yang kedua resiko cedera. Gitu kan, bisa jatuh, tulangnya patah. Betul. Stres, betul. Ya, tadi kan kita nggak boleh berkorban dengan yang cacat kan? Kalau jatuh kakinya patah kan udah jadi cacat Pak. Nggak bisa kita korbankan lagi kan? Gitu. Itu menarik. Terkait dengan. Tapi sebelum ini, maaf Pak Surya, ini menarik ini. Sebelum kita lanjutkan ini, jangan kita potong dulu untuk break pemirsa ya. Ya pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, dialog spesial kita bersama Bapak Dr. Hewan Suryantama, akrabnya dipanggil dengan Pak Suryo, ini sangat menarik terkait pemilihan ternak sehat jelang Idul Adha. Kita akan lanjutkan pemirsa pada sesi selanjutnya. Ada tahap pra, pada saat pemotongan dan pasca pemotongan. Kita lanjutkan pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Tegar TV.